Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Hari ini Bu Farida akan membahas pelajaran fikih tentang gerakan dan bacaan sholat fardu. Sebelum itu Bu Farida mau tanya sama kalian, siapa di sini yang masih hafal ada berapa jumlah rukun Islam? Coba sebutkan. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima pergi haji jika mampu. Nah, sholat ini termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Hukum melaksanakan sholat fardu adalah wajib bagi setiap muslimin dan muslimat, baik laki-laki maupun perempuan, di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja, setiap muslim tetap dan harus menjalankan sholat fardu. Sholat adalah ibadah terdiri atas ucapan dan perbuatan tertentu. Sholat dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Gerakan dan bacaan sholat menjadi satu rangkaian kegiatan sholat secara utuh. Setiap kaum muslim harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk, ikhlas, dan tumakninah. Juga harus dengan gerakan dan bacaan yang benar. Di sini Bu Farida akan memberitahu gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama ada niat. Nah, sebelum kita memulai sholat, kita harus memulai dengan niat terlebih dahulu. Pertama, badan kita berdiri tegak menghadap kiblat, posisi kedua tangan lurus di sisi badan, mata melihat ke tempat sujud atau sajadah. Nah, sebelum kita memulai takbiratul ihram, kita harus melakukan niat terlebih dahulu, membaca niat terlebih dahulu. Di sini akan Bu Farida contohkan bacaan niat sholat subuh. Usolli fardhos subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, ketika sudah berniat, kita baru memulai takbiratul ihram. Nah, bacaan niat yang tadi Bu Farida baca adalah niat untuk sholat sendirian. Ketika niat untuk menjadi imam, bunyinya seperti ini. Usolli fardhos subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Nah, sedangkan ketika kita sedang menjadi makmum, niatnya seperti ini. Usolli fardhos subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini dilakukan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga, telapak tangan dan kelima jari menghadap ke kiblat. Ketika kita sedang mengangkat tangan, diikuti dengan membaca takbir Allahu Akbar. Yang ketiga adalah bersedekap. Bersedekap ini dilakukan setelah takbiratul ihram. Nah, bersedekap adalah meletakkan tangan di atas dada. Posisinya tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan membaca surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Bu Farida akan bacakan doa iftitahnya. Siapa di sini yang sudah hafal? Oh, alhamdulillah. Doa iftitahnya ada 2 macam. Yang pertama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, versi yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqa saubul abyadu
ta'awwadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal bard. Setelah itu kalian membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah-surah pendek yang kalian hafal. Selanjutnya ruku. Ruku gerakan ini dimulai dengan mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Nah, kemudian dibungkukkan sedikit badannya. Ruku adalah membungkukkan badan, punggung lurus sejajar dengan kepala. Kedua tangan diletakkan di lutut dengan jari-jari direnggangkan. Jadi ketika kita sedang ruku, posisi ruku kita tidak boleh terlalu mengangkat ke atas kepalanya dan tidak boleh terlalu ke bawah posisi kepalanya. Bacaan ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita juga boleh membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Selanjutnya i'tidal. Nah, gerakan i'tidal adalah berdiri tegak atau bangun dari ruku. Nah, ketika kita sedang bangun dari ruku, kedua tangan kita diangkat setinggi bahu atau di daun telinga sambil membaca sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, biasanya setelah kita ruku atau bangun dari ruku i'tidal, kita langsung sujud. Nah, namun ketika sholat subuh tidak langsung sujud karena ada bacaan doa kunut. Di sini siapa yang sudah hafal doa kunut? Baik, Bu Farida akan contohkan bacaan doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nah, baru di situ kita boleh sujud. Nah, sujud itu gerakan merunduk hingga muka kita, dahi, dan hidung menempel di tempat sujud. Anak-anak ingat ya, ketika kita sedang sujud, dahi atau jidat kita bagi yang perempuan dan laki-laki tidak boleh terhalang peci ataupun mukena. Jadi mukenanya harus dimundurkan sedikit. Jadi jidat kita harus menempel ke tempat kita sujud. Nah, untuk bacaan sujud ini sama seperti bacaan ketika kita sedang ruku. Nah, selanjutnya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini, kaki kanan diletakkan, kaki kiri dijadikan alas duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha, ujung lutut. Doa yang dibaca saat duduk di antara dua sujud adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Nah, selanjutnya duduk tasyahud awal. Biasanya duduk tasyahud awal ini ada atau dilakukan setelah sujud kedua pada rakaat kedua. Nah, tapi ketika rakaat sholatnya hanya 2, berarti tidak ada duduk tasyahud awal, langsung duduk tasyahud akhir. Bacaan duduk tasyahud awal sama seperti bacaan duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir itu telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kakinya menekan ke lantai, sedangkan kaki kiri dilujurkan di bawah kaki kanan. Pada saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud awal ditambah doa sholawat Nabi beserta keluarganya dan doa lainnya. Bu Farida akan bacakan ya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu bacaan duduk tasyahud awal. Sedangkan duduk tasyahud akhir ditambah sholawat Nabi. Berarti wa ala ali Muhammad kama
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, selanjutnya adalah salam. Gerakan salam ini yang pertama menoleh ke kanan, kemudian menoleh ke kiri sampai kelihatan masing-masing pipi dari arah belakang. Pada saat menoleh sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.